Dan jelas ini adalah statement yang berbahaya dan sangat tidak benar dan melukai hati-hati para pengurus pesantren, ya, karena mereka mendidik santri dan santriwati dengan baik, dibilang cikal bakal teroris. غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mano kita payo ngobrol. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan yang lagi marak-maraknya lagi trending di sosial media ataupun di media manapun itu pada saat ini, lagi ramai terkait dengan santri. Alhamdulillah di sini sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Roni Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kita bincang santai, Ustadz. Ya. Terkait dengan santri, Ustadz. Santri. Ya. Jadi sedang marak-maraknya nih, kok santri diponis nih, langsung dicap sebagai cikal terorisme. Seperti itu, Ustadz. Jadi coba langsung mungkin bisa kita bedah langsung dalam hal ini, Ustadz. Iya. Padahal, Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, akhir-akhir ini kan sering atau ada statement dari seseorang, ya, yang mengatakan bahwasanya santri ini adalah, ya, cikal bakal teroris. Dan jelas ini adalah statement yang berbahaya dan sangat tidak benar dan melukai hati-hati para pengurus pesantren, ya, karena mereka mendidik santri dan santriwati dengan baik, dibilang cikal bakal teroris. Padahal dalam Islam sendiri teroris itu diharamkan. Teroris itu nggak mengenal agama. Ya, jadi semua agama, semua keyakinan bisa terjangkit teroris. Artinya, ya, keliru kalau kita bilang Islam itu atau Muslim itu adalah seorang teroris. Bagaimana mungkin teroris kalau kita dalam Islam menakut-nakuti aja, ngeprank nih, ya, nyembunyiin sendal teman misalnya, atau membuat sebuah berita, ya, bohong yang membuat sedih, orang tua engkau meninggal dia sedih. Dalam Islam ini nggak halal, haram hukumnya. Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Nggak halal seorang muslim menakut-nakuti, ya, orang muslim yang lain, mengambil tongkatnya, mengambil barangnya, disembunyikan. Bayangkan hal-hal seperti ini saja nggak boleh. Santri dididik untuk nggak ngeprank, nggak menakut-nakuti orang lain. Bagaimana mungkin dia menjadi teroris yang membunuh, menghalalkan jiwa kaum muslimin? Dalam Islam, ya, nggak benar ucapan seperti itu. Apakah ini berarti beranggapan yang mengecap bahwa santri tersebut adalah cikal teroris, mungkin berpikiran kaidah ataupun doktrin ataupun materi yang diajarkan kepada santri itu menjurus ke arah teroris seperti itu? Iya, itu pun juga tidak benar, ya. Bahkan di dalam Islam, ya, jiwa seorang manusia itu sangat berharga. Bahkan jiwa orang kafir pun dalam Islam yang memiliki ikatan damai, ikatan, ya, dijamin oleh negara, itu pun nggak boleh dibunuh. Bayangkan kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir non muslim tapi dia punya perjanjian damai, seperti misalnya turis yang main ke negeri kita atau yang tinggal di negeri yang sudah dijamin, ya, keselamatan hidupnya, ini nggak mendapatkan bau surga, padahal surga itu tercium baunya 40 tahun. Jadi intinya, ya, Islam nggak mengajarkan kesan dalam pesantren, justru diajarkan bagaimana bersikap, ya, bahwasanya darah itu berharga, hilang dunia dan isinya. Kata Nabi, la zawalud dunya ya ahwanu indallahi min qatli mu'min bighairi haq. Hilangnya dunia ini jauh lebih ringan, jauh lebih sederhana dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Artinya hilang dunia ini sama isi-isinya, itu masih mending dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Jadi nyawa itu berharga dalam Islam. Jadi nggak ada, ya, itu sebuah klaim. Bahkan dalam jihad pun Islam itu punya, ya, ketentuan yang indah. Nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh memutilasi, ya. Bukan berarti jihad-jihad. Iya, bukan jihad penting bunuh-bunuh, enggak. Artinya orang yang menganggap bahwasanya Islam atau dunia kesantrian mendidik seorang menjadi teroris,
Ini termasuk orang yang nggak kenal Islam itu sendiri. Islam itu rahmat lil alamin. Ya, artinya Islam itu jauh dari kata terorisme. Adapun masalah jihad itu adalah ya, permasalahan yang lain yang merupakan bagian dari Islam, dan tujuan utama jihad itu dakwah. Kalau mereka udah menyerah, udah nggak boleh diperangi. Udah mau bayar fidyah, bayar jizyah misalnya, atau dia mau ya masuk ke dalam agama Islam, artinya tujuan jihad itu dakwah. Menyeru mereka menjadi penghuni surga dengan masuk agama Islam. Kalau mereka sombong, bayar jizyah. Kalau mereka masih sombong, baru diperangi. Itu pun sampai mereka ya menyerah, bukan berarti sampai di bumi hanguskan semua, tidak. Artinya Islam itu luar biasa ya, adalah agama yang jauh dari kata terorisme. Masya Allah. Jadi dalam hal jihad pun itu pun diatur, Ustaz, ya. Diatur. Apalagi berkaitan dengan teroris. Belum tentu Iya, nggak boleh bunuh negeri Iya. sipil, nggak boleh hancurin bangunan. Masya Allah sekali sebenarnya. Jadi jauh lah. Adapun misalnya sebagian oknum, sebagian orang-orang yang menjadi teroris gara-gara latar belakangnya itu pondok pesantren, yang salah bukan Islamnya. Mungkin ya pendidikan atau kurikulum di pesantren tersebut saja yang bermasalah. Jadi bukan mengglobalkan semua pesantren, enggak ya. Nah, Jadi, terkait nih, Ustaz, terkait dengan pendidikan nih tadi. Iya, pendidikan. Kan kita ini kan berada di negara kita, negara Republik Indonesia, Iya. di mana tempat pendidikan itu selalu ada pengawasan, terutamanya misalnya nih di tempat pesantren Iya, diawasi dengan Menteri Pendidikan Agama seperti itu, Ustaz. Kan kemungkinan itu terlalu kecil untuk menganggap suatu pesantren, pondok pesantren itu berpaham radikal ataupun Iya. teroris seperti itu. Justru pemahaman radikalisme ini ya karet yang nggak ada batasan ketentuan ya. Ini di antara hal yang harus disayangkan. Jadi sekarang ini isu radikalisme itu dibesar-besarkan sampai melampaui batas. Orang yang multazim pengen berpegang teguh dengan agama dibilang radikalis. Ini di antara sebuah hal yang menyedihkan, yang sangat disayangkan. Jadi ya istilahnya sebenarnya pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam itu jauh dari kata radikalisme. Sebagaimana kita bahas tadi, menakut-nakuti muslim nggak boleh, membunuh orang kafir yang punya perjanjian damai, jamin keamanan nggak boleh ya. Jadi dalam Islam itu diatur sedemikian rupa. Bahkan bilang kafir aja bisa kembali ke dia. Nggak boleh bilang iya kafir. Dalam hadis faqad babihi ahaduhum, akan kembali kepada ya yang memanggil, kalau emang yang dipanggil itu bukan seorang yang kafir. Jadi masalah mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin itu bukan hal yang sederhana dalam Islam, dan nggak ada Islam yang mengajarkan demikian. Ya, ini di antara hal yang jangan disayangkan, itu termasuk ya harus ditindak tegas orang yang mengatakan santri itu ya adalah calon-calon radikalis. Ya wal iazubillah, seperti itu. Ya. Masya Allah. Jadi penjelasannya terkait dengan santri, Ustaz, ya, yang santri yang dicap sebagai bibit cikal teroris itu salah satu pemikiran yang sangat-sangat salah, menyimpang. Ustaz, ya. Iya. Jadi Nggak mungkin ini salah satu klarifikasi yang terkait dengan santri yang dicap sebagai bibit cikal teroris itu adalah pemahaman yang salah. Jadi ini adalah suatu pandangan bagi kita semua. Jangan beranggapan suatu asumsi tersebut sehingga menyebar, Ustaz, ya, menyebar Iya. kemana-mana. Jadi timbulnya Dan nggak kita enak, perlu ya. edukasi juga kepada masyarakat bagaimana Islam yang sebenarnya ya. Karena bisa jadi sebagian mereka karena tidak memahami Islam itu dengan benar, jadi beranggapan oh santri itu jangan belajar agama serius-serius lah, nanti jadi teroris, radikalis. Ini di antara hal yang harus kita luruskan ya. Betapa banyak orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya sangat menghormati nyawa seseorang, yang nggak sampai membunuh, mengebom. Bunuh diri dalam Islam kan haram ya. Jadi intinya dalam Islam itu sangat jauh dari nilai-nilai teroris, dan ini yang perlu kita galakkan, kita dakwahkan ke masyarakat khalayak ramai ya, tentang Islam itu jauh dari kata terorisme. Kalau nggak percaya silakan belajar lebih dalam ya gitu. Masya Allah. Jadi pemirsa, itulah klarifikasi yang terkait dengan santri yang dicap sebagai cikal teroris. Jadi itu adalah pemikiran yang salah, di mana santri sendiri adalah mendidik, yaitu pesantren, yaitu mendidik santri-santri menjadi seseorang yang akan kenal agama Islam. Sebenarnya agama Islam itu adalah agama yang indah. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan oleh Ustaz kita tadi, Ustaz Roni Hafizahullah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di segmen berikutnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.